Halo, selamat sore teman Bumi, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Erika, salah satu co-foundernya Bumi Playscape. Hari ini kita akan ngobrolin hal yang juga lagi populer ya belakangan ini terkait dengan screen time, terutama ketika kita dengar-dengar berita kayaknya di beberapa negara sudah mulai membatasi dan punya kebijakan yang khusus nih terkait dengan screen time untuk anak-anak dan terutama akses ke sosial media ya. Namun hari ini kita akan ngobrol terkait dengan screen time atau screen light versus sunlight. Jadi kita mau ngebandingin nih antara digital play versus outdoor play itu sebenarnya gimana sih cara menyeimbangkannya gitu ya. Karena kita juga pasti tahu masing-masing jenis permainan baik itu secara digital maupun outdoor yang fisikal itu pasti bermanfaat buat anak dan mau nggak mau di dunia digital ini makin lama anak-anak juga secara tidak langsung pasti akan terpapar dengan screen time. Cuman gimana ya caranya kita bisa ngebalance antara dua dunia ini ya, dunia digital dengan dunia outdoor ya atau dunia fisik. Nah, coba kita akan ngobrol hari ini dengan Dokter Denta. Nama lengkapnya adalah Dokter Kurniawan Satria Denta. Beliau adalah dokter spesialis anak di Mayapada Klinik yang akan menjadi narasumber kita. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Dokter Denta ya. Kita undang langsung ya. Oke, nanti sambil kita menunggu, kalau ada teman-teman Bumi yang mungkin mau bertanya ke Dokter Denta terkait dengan screen time atau misalnya kegiatan fisik untuk anak-anak atau misalnya hal-hal lain terkait dengan tumbuh kembang anak juga boleh nanti langsung di komen aja ya di kolom komen nanti kita akan bacakan langsung dan kita tanyakan langsung dengan Dokter Denta. Oke, Dokter Denta. Oh, mungkin ada technical issue, belum bisa join. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin teman-teman Bumi udah ada yang kepengen tahu banget gimana sih panduannya screen time untuk anak-anak. Apakah ada panduan khususnya? Halo dok, Halo Mbak Erika, apa kabar? Alhamdulillah. Lagi di rumah sakit ya dok atau di Di klinik ini? klinik, iya. Oke, oke. Baik, hari ini kita ngobrol yang seru banget nih. Mungkin parents juga udah banyak yang bertanya-tanya ya dok ya, terutama terkait dengan belakangan ini kan kayaknya banyak sekali kebijakan, nggak cuma di level keluarga, tapi di level negara ya. Udah ada yang ngatur kayak membatasi screen time, membatasi misalnya sosial media ke anak-anak, terus di sekolah-sekolah juga mungkin udah lebih ketat sekarang ya, terutama kalau kita lihat di negara-negara maju. Nah, kalau dari sisi dokter sendiri ngelihatnya gimana sih tren belakangan ini? Kenapa sih kayak belakangan ini jadi topik perbincangan lagi nih soal screen time, soal aspek tumbuh kembang anak yang berdampak ya dari screen time dan lain-lain. Ya, jadi pada dasarnya itu fenomena awalnya itu disebabkan karena anak-anak sekarang itu ya Mbak Erika, itu kan pada dasarnya semuanya itu digital native ya. Jadi mereka Mm-mm. lahir, Mm-mm. itu udah everything itu digital. Beda sama waktu kita zaman dulu masih baru pertama kali lahir. Ya, Mm-mm. waktu kita masih kecil gitu kan kita nggak tahu internet itu apa atau masih internet itu sangat terbatas sekali Mm-mm. penggunaannya. Belum ada Mm-mm. sosial media belum ada, terus habis itu apalagi gadget, tidak semua orang bisa punya akses terhadap gadget atau smartphone misalnya waktu zaman dulu. Jadi pada dasarnya zaman dulu kita tidak menghadapi masalah-masalah seperti yang sekarang ini kalau dihubungkan dengan digital gitu Ya, kan. Nah, ya. di sisi lain, apa namanya, perkembangan dunia digital yang sangat pesat, membuka banyak sekali kesempatan dan ilmu pengetahuan tentunya, Mm. tapi akhirnya kita jadi agak sedikit kagok nih. Orang tua kita bicara di level keluarga nih. Itu orang tua Mm. kagok juga nih. Ini gimana sih? Ini kayaknya baik,
Tapi kalau misalnya kok apa namanya, ternyata kalau kita berikan terus anak-anak dengan akses digital kok ada bisa jadi ada dampak buruknya Hmm. gitu kan. Karena orang juga Mm-mm. apa namanya masih agak galau, kebingungan gitu. Makanya Hmm. bertanya kayak gini, "Dok, ini saya kasih anak gadget, tapi mereka cuma bisa nonton video-video edukasi. Itu gimana?" gitu misalnya. Atau Mm-mm. Mm-mm. edukasi cuma ikut apa namanya biar bisa belajar bahasa Inggris, belajar matematika tapi dari video gitu kan. Nah, itu Mm-mm. banyak Mm-mm. ini baik apa buruk. Jadi pada dasarnya semua ini disebabkan karena kita dulu nggak punya masalah yang sama. Mm-mm. Sekarang ya, kalau suka akan banyak sekali kebingungan juga di orang tua kalau misalnya ngelihat rekomendasi dari asosiasi-asosiasi kayak dokter anak deh Mm-mm. misalnya. Itu dari satu Mm-mm. negara itu bisa beda. Indonesia gitu misalnya Mm. bisa beda atau bahkan dengan Kanada, Amerika Serikat dengan Kanada yang Ya. itu aja udah bisa beda jauh tuh rekomendasinya. Jadi kadang orang tua itu juga kebingungan. Tapi pada dasarnya itu ada beberapa panduan basic Mm. ya, secara Mm-mm. prinsip yang pada dasarnya sama gitu Mm. tentang panduan anak untuk berinteraksi atau bermain di dunia digital gitu, Mbak Erika. Oke. Tapi mungkin panduan umumnya kurang lebih kalau masih di bawah 2 tahun sebenarnya kita harus membatasi gitu kali ya dok ya. Karena kan masih mungkin tahap perkembangannya mungkin ya belum belum terlalu penting gitu ya untuk dia bisa ngerti digital atau udah main sama screen, tapi lebih fokus ke misalkan fisiknya atau misalnya sensorinya yang harus kita kebut gitu misalnya dok ya. Maksudnya ada kayak minimal banget deh gitu yang harus dijaga nih jangan sampai kebablasan gitu ya orang kita sebagai orang tua ya dok. Ya biasanya memang kalau udah di bawah usia 2 tahun ya jelas ya kita kan apalagi bayi gitu kan mereka juga belum bisa megang gadget, mereka belum bisa nyetel TV dan lain sebagainya. Pada dasarnya memang secara alami mereka Hmm. ya target dari gadget itu tadi dan memang secara seragam hampir semua asosiasi apa namanya organisasi itu bilangnya yang berhubungan dengan anak ya itu bilangnya ya kalau di bawah terutama di bawah 18 bulan itu Hmm. tidak ada ataupun masih bisa tapi kita batasi misalnya kalau video call gitu Hmm. kan kalau orang tua satunya lagi pergi terus mau video call boleh masih bisa dengan apa namanya dengan beberapa ketentuan gitu tapi pada dasarnya sih memang betul tidak sama sekali kalau di bawah 18 bulan. Oke, oke. Lalu mungkin juga faktor lainnya kayak interaksinya juga kali ya dok ya. Kayak tadi kan dokter sampaikan video call mungkin ya lebih lebih bisa dimaklumi karena memang ada faktor interaksi yang juga nanti anaknya juga bisa ngerti bahwa oh itu sebenarnya yang di sebelah sana tuh lagi bicara dan bicara kepada saya juga bisa merespon balik. Mungkin lebih lebih ke sana ya arahnya ya dok. Kalaupun memang harus harus terpapar screen time gitu ya. Iya betul, tapi kalau bicara soal interaksi sebenarnya nggak cuma di bawah 18 bulan. Hmm. Ketika dia udah 18 bulan atau udah di atas 2 tahun, ya kan, kalaupun kita memberikan paparan screen time ke anak, itu tetap harus ada interaksinya. Interaksi Iya, dengan apa? iya. Orang tuanya. Jadi selama ini mungkin masih dianggap bahwa oke ketika kita bilang bahwa oke di atas 2 tahun bisa nih 1 jam per hari, dipikir Mm-mm, mm-mm. masih kebanyakan orang tua dipikir bahwa oke berarti 1 jam Lepas langsung gitu ya. atau saya berikan TV itu sudah selesai gitu. Iya, iya, Padahal iya. tetap harus ada interaksinya. Jadi harus ada pendampingan orang tua. Jadi Hmm, gadget itu bukan pengganti orang tua. Jadi hmm, ketika gadget terus orang tuanya atau pengasuhnya bisa meninggalkan begitu saja tidak. Justru ketika kita memberikan gadget, kita memberikan screen time ke anak ke apa anak balita ya, toddler di atas 2 tahun ini, justru kita harus dampingi interaksinya di situ. Jadi ketika mereka melihat ada apa namanya, misalnya katakanlah videonya video tentang alam gitu kan, ada gajah, hmm, ada singa, ada harimau dan lain sebagainya. Itu kita tetap harus berdiskusi dengan anak, tetap harus ada interaksinya langsung gitu sambil kita perhatikan apa namanya feedback dari anak, ekspresi dari anak, ada kebingungan hmm, atau tidak. Kita hmm, sebagai pengasuh bisa langsung itu apa namanya langsung tap in ya, kita langsung bisa memberikan stimulasi tambahan, feedback tambahan. Jadi gadget atau screen time sebenarnya bisa juga jadi salah satu alat kita untuk menstimulasi anak, memberikan stimulasi hmm. pada anak. Jadi memang apa namanya pisau bermata dua ya, Iya, iya. kayak gitu.
Iya, iya, iya. Yang penting interaksi dan pendampingan tadi ya, dok ya, sepertinya yang jadi kata kunci ya. Maksudnya, walaupun sudah di atas 2 tahun, yang memang di bawah 2 tahun kan mungkin sama sekali tidak boleh, terutama di bawah 18 bulan tadi ya dokter sampaikan. Tapi kalaupun sudah di atas itu, bukan berarti udah lulus gitu ya, boleh bablas, tapi ya memang tetap harus ada interaksi dan harus ada pendampingan tadi yang dokter sampaikan ya. Nah, sebelumnya tadi dokter sampaikan juga bahwa memang tantangan kita sebagai parents yang di dunia digital ini pastinya berbeda dengan parents yang mungkin dulu mengasuh kita gitu ya, mendidik kita di 20-30 tahun yang lalu. Nah, kalau dari sisi perkembangan fisik atau perkembangan tumbuh kembang gimana dok? Ada nggak sih kira-kira perbedaan dari anak-anak zaman now gitu ya, yang mungkin udah sekarang udah terpapar dengan screen time, terpapar dengan digital play dibandingkan dengan dulu yang mungkin memang lebih banyak tuh fisik gitu ya permainannya, masih main di kompleks, masih main sepeda misalnya gitu ya. Ada nggak sih dokter ngelihat tren-trennya yang berubah gitu secara secara tumbuh kembang maupun perkembangan perkembangan anaknya secara umum ya? Iya, jadi secara umum itu sebenarnya bukan berarti misalnya katakanlah anak zaman dulu, zaman kita gitu kan, misalnya bertumbuh lebih baik daripada anak zaman sekarang, nggak juga. Jadi lebih pada dasarnya Hmm, itu adalah risiko yang berbeda atau challenge yang hmm, berbeda. Jadi, tiap zaman tuh punya tantangannya masing-masing. Nah, di zaman digital ya, ada tantangan sama challenge dan resiko yang berbeda juga. Dengan resiko, katakanlah kita zaman dahulu resikonya kalau bermain di luar, hmm, apa cedera jatuh dan lain sebagainya. Kalau sekarang hmm, kita mungkin tantangannya, challenge-nya, resikonya tidak tampak kasat mata, tapi pada dasarnya sama. Ada resiko dari screen time itu, dari digital itu terhadap misalnya pertumbuhan, ya kan, perkembangan, perilaku sampai kognitif sanak itu semuanya juga ada. hmm, Yang sesimpel kita, katakanlah pertumbuhan ya, ketika anak ini terlalu sering terpapar layar ya, terpapar layar terutama di malam hari, sehingga ketika di malam hari ini banyak juga di pasien saya nih. Jadi mereka jadi kesulitan, hmm. kan ada cahaya dari layar tuh kan ada cahayanya, sehingga tubuh itu merasa bahwa ini tuh masih 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 siang ya, ya daytime ya. dulu gitu kan. Jadi ada apa namanya, ada stimulasi negatif di situ. Nah, ketika anak mengalami stimulasi negatif di malam hari, terus habis itu dia jadi sulit tidur, ya, Hmm, atau tidurnya kualitasnya hmm, terganggu, ya sudah, hmm, ini bisa terancam terganggu karena di malam hari itu kan hormon pertumbuhan itu kan lagi tinggi-tingginya tuh. Jadi kita bayangkan aja hormon pertumbuhan lagi tinggi-tingginya, terpapar screen time, nggak bisa tidur atau tidurnya terganggu, ya kan? Terus habis itu nanti akhirnya potensinya si anak untuk bertumbuh jadinya berkurang. Perkembangan juga hmm, stimulasi. Kita perkembangan bicara soal stimulasi ya. Ketika kita bicara soal gadget, stimulasinya jadi berkurang. Tadi Mbak Erika pernah sempat bilang soal interaksi. Ya, kalau hmm, misalnya ini nggak ada orang, interaksinya kan jadi minimal sekali gitu. Jadi anak tidak mendapatkan feedback seharusnya dari layar tersebut gitu. Jadi anak mau ngomong, layar kan tidak membalas omongan gitu ya. Jadi atau misalnya di layar ketika dia ngelihat apa namanya, misalnya ada video anjing gitu, ada kucing gitu kan. Kucingnya kan cuma sebesar, paling cuma sebesar layar. hmm, Ketika dia lihat kucing itu ternyata besar sekali. Dan itu agak membuat kebingungan dia. Jadi stimulasinya jadi stimulasi negatif. Ini belum kita hmm, bicara soal akhirnya karena dia terpaku sama gadget, sama screen time, jadinya jadi ada minimal ruang gerak, minimal aktivitas, hmm, juga berpengaruh ke perkembangan. Belum lagi perilaku, banyak sekali. Perilaku misalnya anak sudah jadi kecanduan gadget, perilakunya jadi apa namanya, jadi punya perilaku negatif lah ya, jadi susah hmm, terkontrol, tantrum, bahkan kalau akhir-akhir ini ada gejala-gejala yang tidak pernah kita lihat 30-40 tahun yang lalu. Misalnya oh, gejala-gejala mirip autisme yang disebabkan oleh gadget. Jadi atau screen time. Jadi anak itu seperti apa namanya, seperti mengeluarkan gejala-gejala autisme, kayak nggak ada kontak mata, tidak mau berbicara, hmm, mau beraktivitas, ya kan, karena pantauan gadgetnya terlalu banyak. Begitu dia gadgetnya dihilangkan sama sekali, tiba-tiba si anak bisa berperilaku seperti anak normal gitu. Dan di ujung-ujungnya akhirnya kan kognitifnya jadi akan terganggu. Jadi hmm, hmm, pertumbuhan, perkembangan, perilaku, kognitif atau kecerdasan si anak itu semuanya bisa di, bisa di berpengaruh ya. apa, pengaruh buruknya tadi. Hmm, Cuman hmm, hmm, kita jangan takut gitu aja. Wah, ini berarti bahaya hmm, banget hmm, hmm, pertama atau gadget. Jangan, karena gadget ini juga kita bisa jadikan alat kita untuk menstimulasi
stimulasi si anak gitu. Jadi anak itu bisa tetap bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik gitu kan, atau bisa Hmm, kognitifnya tidak terganggu gitu, Mbak. hmm, hmm, hmm. Nah, mungkin Dok, tadi kan kita berbicara resikonya digital play ya, atau misalkan kita bermain dengan menggunakan screen gitu atau gadget. Nah, mungkin kalau buat keluhan ya, keluhan parents yang mungkin tinggalnya di perkotaan gitu kan, sebenarnya main di luar, main yang fisik juga kadang-kadang bahaya loh buat anak-anak. Misalnya nih, polusi gitu ya, Dok ya kan belakangan-belakangan ini kan tahun 2023 terutama ya, ke 2024 tuh kan rame isu polusi di Jakarta gitu kan. Nah, kadang-kadang juga kita ngeliat, aduh bahaya ya kayaknya lagi berasap di luar, jangan main keluar dulu deh gitu misalnya ya. Atau bahaya lainnya kayak kriminalitas gitu ya kan biasanya ya orang tua namanya juga pasti ada aja ya kekhawatirannya sama anak-anak apakah misalnya takut ada bahaya kriminalitas dan lain-lain kan pasti ada aja kekhawatiran seperti itu ya dok ya. Nah sebenarnya gimana tuh cara menyikapinya ya dok ya? Misalkan kadang-kadang kan resiko seperti itu bermain di luar di perkotaan terutama ya. Mungkin juga ya ada aja sih resikonya gitu ya. Ya setiap hal juga ada resikonya. Tapi kalau dari dokter sendiri gimana kira-kira ininya komennya soal itu? Iya, yang seperti saya bilang tadi, kita jadi setiap apa namanya media stimulasi anak atau Hmm. itu memang selalu ada resikonya. Kita sebagai orang tua kita tinggal memitigasi. Jadi kita harus apa ya dinamis juga nih orang tua Hmm. lihat konteks secara kontekstual itu seperti apa. Kalau misalnya dia polusi lagi tinggi, berarti kita nggak keluar. Seperti Hmm. kalau misalnya lagi rame di luar, ya kita nggak keluar gitu. Atau lebih lebih sering ke dalam. Tapi kalau di dalam misalnya udah apa namanya anak kok sudah mulai kurang aktif dan lain sebagainya, udah kurang stimulasi ya kita bawa keluar. Kita pilih itu, kita pilih pilah. Hmm. Hmm. Jadi orang tua itu punya cukup ruang sebenarnya untuk Hmm. memilih yang terbaik buat anaknya. Jadi yang kita pola pikir kita itu bukan oh berarti gadget buruk, Hmm. ini pasti lebih baik, Hmm. indoor Hmm. activity enggak, karena indoor activity, outdoor activity, ke playgroup sekolah, main di bumi misalnya atau apa namanya atau gadget itu semuanya sebenarnya media yang si orang tua aja. Jadi kita sebagai orang tua Hmm. caranya mengolah semua media Hmm. semua media stimulasi tersebut biar buat perkembangan si anak. Jadi saya selalu bilang bahwa tidak ada satupun media atau metode ya yang paling paling bisa Paling bener gitu ya, untuk paling paling paten ya. melengkapi itu enggak ada gitu. Karena kan dunia kan juga simulasi kan bermacam-macam dan ingat bahwa kita semua kan anak juga punya panca indera. Kalau kita apa? Kalau buat orang tua sekarang ngetrennya sensori gitu ya. Anak Hmm. itu juga punya dan dan panca indera itu banyak. Jadi stimulasi itu nggak cuma satu atau dua sumber saja. Jadi kita ada apa namanya stimulasi suara dari visual, dari sentuhan segala macam itu bisa stimulasi. Dan kadang orang tua juga masih berpikir bahwa oke kalau namanya stimulasi berarti kita harus ada sesi khusus ya kan entah Hmm. lain entah entah sesi bersama Kelas orang tua ya. Hmm. padahal sebenarnya enggak apapun yang dilakukan oleh orang tua dalam sehari malam 24 jam itu adalah sesi stimulasi buat anak. Anak tidak akan pernah melihat bahwa oh jam segini itu aku sesi stimulasi terus habis itu jam Hmm. aku sesi non stimulasi enggak karena 24 Hmm. jam di anak itu semuanya adalah stimulasi dari orang tua. Jadi orang tua bangun Hmm. tidur menyapa si anak, anak, terus habis itu menyiapkan makanan, menyiapkan sarapan bersama si anak, terus habis itu Hmm. apa yang misalnya pergi ibunya pergi apa kerja segala macam itu juga stimulasi. Nanti pulang lagi dari kerja bercerita dengan anak itu Hmm. menonton TV bersama dengan acara yang sesuai dengan usianya itu juga stimulasi. Nanti sebelum tidur itu juga Hmm. stimulasi. Jadi 24 jam itu sebenarnya semuanya adalah stimulasi. Nanti itu Hmm. jadinya Hmm. berbeda-beda gitu. Oke, oke. Jadi masih sama nih circling back ke awal ya, Dok ya. Interaksinya penting, pendampingan orang tua juga penting. Nggak mesti itu juga kontennya juga penting ya, Dok. Karena sebenarnya semua aktivitas tadi sebenarnya stimulasi buat anak gitu. Asalkan kita memang mendampingi dengan baik, interaksinya dengan baik, merespon gitu ya kebutuhan anak dan memberikan modeling ya, contoh yang baik gitu buat anak-anak. Nah, kalau selain tadi mungkin kita membahas tentang perkembangan fisik atau tumbuh kembang ya, Dok. Mungkin kalau
concern dari orang tua lain terkait dengan screen time atau gadget itu mungkin kesehatan mata ya dok ya. Mungkin kayak ada anggapan bahwa misalnya blue light dari gadget itu mengganggu kesehatan mata misalnya. Apakah misalkan anak jadi cepat matanya minus atau silinder gitu misalnya ya dok ya. Atau misalkan ada resiko-resiko lain yang disebabkan karena penggunaan gadget yang terlalu eksesif. Nah, mungkin dokter boleh cerita nggak terkait dengan itu? Sebenarnya apa aja resiko-resiko dari sisi kesehatan mata dok kalau misalkan anak-anak kita udah eksesif gitu ya penggunaan waktu untuk screen time-nya. Iya. Kalau saya sih ya sebatas ke pemahaman saya aja, karena kalau udah soal mata tentunya nanti dari teman-teman sejawat spesialis mata pasti lebih paham ya. Tapi kalau secara umum memang paparan cahaya atau mungkin beberapa orang bilang blue light gitu ya, itu juga bisa membawa resiko-resiko tersendiri. Misalnya sesederhana mata jadi lebih gampang capek deh. Ya, kan kita fokusnya selalu di layar terus habis itu apa namanya, jika terlalu lama mata bisa jadi apa namanya, nggak nyaman ya kan, kita juga bisa, kita orang tua aja, orang dewasa ketika terlalu banyak di depan laptop ya kan, atau di depan layar itu kan lelah matanya, bisa juga anak juga bisa gitu. Terus habis itu atau yang kedua tadi itu kan di matanya ya, yang selanjutnya akhirnya lebih ke otaknya ya kan? Kalau udah capek matanya nanti bisa pusing lah kepalanya, nggak nyaman kepalanya, itu juga bisa dirasakan oleh si anak. Selanjutnya ya tadi saya bilang tuh, kadang ketika ada blue light, terutama kalau di malam hari ya, itu akhirnya otak si anak atau otak kita sebagai orang dewasa juga meresponnya sebagai ini tuh cahaya siang hari gitu. Jadi kita yang harusnya sudah istirahat, jadinya susah beristirahat. Nggak usah anak adik kita orang dewasa aja kalau misalnya jam 10 jam 11 masih scrolling gitu kan, reels gitu kan, kirimin reels ke teman-teman yang random gitu, lama-lama kita akhirnya nggak bisa tidur juga, karena otak kita menganggap bahwa karena ada paparan dari blue light tadi, dari cahaya di gadget, bahwa ini tuh masih siang hari, jadi kita nggak bisa istirahat. Akhirnya konsekuensinya apa? Begitu konsekuensinya udah kurang istirahat, ya macam-macam, pertumbuhan terganggu, imunitas terganggu. Kalau di orang dewasa metabolisme juga bisa terganggu ya, jadi insulin jadi resisten, bisa jadi diabetes segala macam, obesitas segala macam, itu dari situ. Sesimpel itu bisa jadi salah satu faktor pendukung yang memberikan risiko kesehatan buat nggak cuma anak tapi juga orang tua, orang dewasa. Oke, kok berarti kalau di sini faktor waktu berperan penting ya dok ya. Maksudnya waktu itu berarti kita screen time-nya juga jangan terlalu lama dan mungkin tadi terkait dengan dokter bilang sebelum tidur dia akan malah mengganggu kita. Jadi ya jangan sebelum tidur, jangan malam-malam gitu ya mungkin ya. Betul. Untuk timing yang pas gitu supaya tidak mengganggu kesehatan mata anak. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan kita main di luar, dok, kan ada sinar matahari ya. Nah, ini mungkin juga ada resiko-resiko lain nggak, dok, terkait dengan mungkin paparan sinar matahari terhadap kesehatan anak, misalnya, terutama di luar yang manfaat vitamin D ya, dok, ya. Mungkin sekarang kan juga memang banyak juga kalau apa namanya, trennya justru kita di Indonesia malah vitamin D kurang gitu kan, misalnya, dok. Tapi ada nggak sih kayak resiko-resiko yang negatif gitu terhadap kesehatan anak kalau sering terpapar juga nih dengan sinar matahari atau berkegiatan di luar rumah. Ya, tentunya ada juga risikonya ya, ketika kita berkegiatan di luar rumah ya, mulai dari polusi, debu segala macam, itu juga jadi salah satu risikonya. Cedera gitu kan kalau keluar rumah juga jadi salah satu risikonya. Paparan sinar matahari, sinar UV itu juga bisa jadi salah satu risikonya. Itu juga bisa sama juga risikonya, bisa ada risiko kesehatan, risiko cedera, risiko terpapar polusi, itu juga ada risikonya. Jadi memang seperti saya bilang tadi, kita harus pintar-pintar juga gitu untuk memilihkan aktivitas buat si anak gitu. Kalau misalnya di luar memang sangat panas, kita lihat, terus kalau dilihat dari, karena kita sekarang bisa lihat di aplikasi ya, ini UV-nya sangat kuat sekali, radiasinya gitu kan ya, kita menahan diri untuk tidak apa namanya, pergi keluar gitu. Kita bisa memilih aktivitas lain yang mungkin lebih aman buat si anak, mungkin di indoor atau di dalam rumah. Begitu juga di dalam rumah, itu juga bisa aja resiko sendiri juga gitu misalnya. Atau ketika kita lihat di rumah terlalu banyak orang gitu misalnya, atau di indoor terlalu banyak orang gitu kan, apa namanya, apalagi jam-jam sekarang influenza lagi banyak, kerumunan lagi banyak, kita harus jaga jarak, ya udah berarti kita nggak bermain indoor seperti itu. Jadi kita harus selalu update
Gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, panduannya adalah kita harus selalu lihat konteks situasi yang ada di lapangan saat itu. Gitu. Kalau lagi bahaya di luar, ya kita jangan keluar. Kalau lagi bahaya di dalam, ya kita keluar. Gitu kan. Kalau lagi bisa screen time, kita screen time. Seperti itu aja sih. Oke, Dok. Mungkin juga yang parents suka lupa itu biasanya juga pelindungnya yang umum dipakai buat anak kalau main di luar ya, Dok, kayak misalnya topi lah atau misalnya apa sunscreen gitu ya. Mungkin ya, Dok ya. Yang kadang-kadang mungkin kita juga agak jarang nih ingat gitu ya kalau pas anak main keluar tuh suka lupa dibawain topi atau ingat minum gitu ya. Yang kadang-kadang yang simpel-simpel kayak gitu suka kelewat tuh, Dok, kalau misalkan suka main keluar. Iya, iya, itu juga jadi salah satunya sih. Cuman kita kan selalu ngelihat ya, misalnya anak lagi bermain di luar gitu kan. Tapi kan kita lihat kok anaknya udah, walaupun sudah dikasih sunscreen, walaupun sudah dikasih topi segala macam, tapi kita ngeliat anak udah kepayahan, udah kepanasan, Hmm, hmm, kita tarik hmm, aja gitu kan. Udah kehaus hmm. segala macam, udah ngos-ngosan gitu ya kita tarik lagi. Kita yang jadi apa namanya? Karena kalau anak kan nggak tahu ya, yang kayak gitu. Jadi mereka belum bisa langsung menarik diri. Makanya mereka senang-senang aja gitu, gembira gitu main sama teman-teman. Tapi kita bisa ngeliat nih, Hmm, udah kayaknya udah mulai kepanasan, udah mulai apa namanya, udah mulai lemas gitu kan. Yaudah kita tarik aja dulu, istirahat dulu segala macam. Kita hmm. kasih pengertian. Ya, 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 ya sih. Memang sebenarnya idealnya sih kalau bisa main di luar tempatnya yang memang relatif lebih rindang juga, nggak terlalu panas gitu ya. Jadi kalaupun kelupaan bawa-bawa pelindung-pelindung masih masih aman gitu ya. Jadi sama kayak konsep kita kayak di Urban Forest, dokter. Kalau misalkan dokter sempat mampir ya, next time di Urban Forest Cipete kita juga ada outdoor playground yang nanti akan ada openingnya juga nanti hopefully bisa bulan ini. Nanti kita invite deh dokter Oh, dental. Mudah-mudahan bisa mampir. tentunya deh. Bagus sih kayak gitu, maksudnya itu jadi salah satu pilihan buat orang tua kan. buat Hmm. buat buat apa namanya, buat membawa anak buat berinteraksi nggak cuma sama orang tua tapi soal ke anak-anak lain. Ini jadi salah satu PR kita nih sejak pasca pandemi. Gara-gara di Iya, pandemi betul. gara-gara di pandemi itu anak-anak kurang interaksi, jadi ini ketika post pandemi kayak ada kagok gitu loh anak-anak gitu. Jadi agak sulit berinteraksi, agak sulit berbicara dengan anak lain, agak sulit untuk saling tektokan sama anak lain gitu kan. Jadi adanya apa namanya, tempat-tempat seperti urban forest gitu kan, atau kayak bumi gitu kan, atau tempat-tempat lain, tempat-tempat terbuka lain yang bisa menarik orang dan jadi Hmm. anak itu bisa berinteraksi nggak hanya dengan orang tuanya, anak akhirnya bisa berinteraksi dengan anak lain, anak bisa berinteraksi dengan orang lain juga. Itu jadi salah satu stimulasi juga buat si anak biar kemampuan komunikasinya jalan, karena sebenarnya Hmm. salah satu kunci dari kognitif atau kecerdasan itu sebenarnya adalah dari kemampuan berkomunikasi dan memberikan feedback gitu. Jadi Hmm. apa namanya, ini semoga juga bisa ditiru sama banyak pihak ya gitu. Jadi kita punya pilihan yang banyak gitu. Jadi sehingga kita bisa ngasih tempat yang aman buat anak ya untuk mendapatkan stimulasi, untuk mendapatkan interaksi, untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak lain. Jadi mereka jadi apa namanya, feedback stimulasinya jalan, perkembangannya jalan, Hmm. bagus. Terus habis itu kognitifnya juga. Hmm. Ya, ya, setuju dok. Nah, ini kita ada satu pertanyaan nih dari audiens ya, dari Ibu Rizky Meiviani. Pertanyaannya, berapa jam sehari anak sebaiknya diperbolehkan bermain gadget? Nah, mungkin tergantung umurnya kali dok ya. Cuman kalau boleh dokter kasih guidance umum deh, kira-kira berapa jam dalam sehari nih kira-kira anak boleh boleh main gadget? Oke, jadi guidance umumnya itu kalau di bawah 2 tahun jelas nggak boleh. Terus habis itu kalau di atas 2 tahun ya 2 sampai 5 tahun kira-kira ya itu 1 jam tapi Hmm, dengan pendampingan orang tua dan ngelihat kontennya juga. ya, Kontennya itu adalah konten yang ya. sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan anak, dan itu juga didampingi orang. Jadi Hmm, tidak boleh tinggal. Terus kalau di atas 5 tahun nanti sesuai dengan apa namanya, kita hubungkan dengan anaknya. Biasanya sih nggak lebih dari 1-2 jam per hari. Cuman ada yang jarang dilakukan oleh orang tua. Kan biasanya orang tua tuh hmm, berfokus terhadap berapa jam sih kita hmm, boleh. Oke, satu hmm, jam kita kasih satu hmm, jam. Oke, 2 jam boleh dikasih 2 jam. Padahal enggak. Apa rekomendasi itu tidak berhenti pada berapa jam anak boleh bermain gadget, tapi rekomendasi itu juga sampai pada
apa pengaruh si anak dari gadget tadi gitu. Jadi Hmm. misalnya ketika anak sudah diberikan gadget sesuai dengan paduan nih, katakanlah 1 jam didampingi orang tua, Hmm. tapi pengaruhnya buruk buat si anak, ya berarti kita cut nol sama sekali. Hmm. Contoh nih, tadi kan saya Hmm. bilang 2 jam, kalau usia 2 tahun bisa 1 jam nih. Tapi kita setiap kali kasih 1 jam, begitu nggak dikasih gadget, dia marah, dia ngamuk, dia tantrum, ya kan? Berarti ada efek buruknya nih. Berarti kita udah Hmm. lagi. Atau ketika kita udah tahu, kita udah ngasih 1 jam, tapi dia akhirnya jadi malas ngomong, nggak mau gerak, terus habis itu kualitas tidur terganggu, sehari-hari malas gitu kalau belum dikasih gadget. Oh berarti dia nol, dia nggak bisa dikasih gadget. Jadi jangan berhenti pada durasi, tapi lakukan Hmm. evaluasi. Jadi kita bisa tahu ini efeknya bagus apa tidak. Terutama kalau misalnya di atas 5 tahun ya sama juga. Oke boleh Hmm. 2 jam boleh, tapi ketika 2 jam diberikan ternyata dia ngamuk-ngamuk atau ada adiksi, tanda-tanda adiksi, kecanduan, ya kita kita kendalikan lagi, kita kontrol lagi. Jadi jangan lupa, jadi jangan terlalu fokus sama durasinya ini. Oh boleh kok 1 jam, Hmm. 1 jam enggak. Kita evaluasi kembali. Pemberian gadget tadi udah sesuai apa belum? Hmm. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya durasinya tuh banyak tanda bintangnya ya dok ya, Iya, tanda asteriknya ya. Jadi kalau ngelihat buat tabel jangan cuma langsung baca mentah-mentah ya dok. Harus dengan pendampingan orang tua, dilihat kontennya, terus juga dilihat pengaruhnya ya, sambil kita evaluasi ke anak kira-kira ada dampak iya. negatifnya nggak? Gitu. Bahkan sebenarnya durasinya juga bisa kita perpanjang gitu. Jadi Hmm. misalnya tadi katakan 1 jam nih, ya kan? Hmm. Kan ada orang tua yang apa namanya, kadang suka nawar ya. Orang tua kan suka nawar, dok ini anak saya maunya itu 2 jam gitu, dan dia tuh nontonnya itu nonton video-video edukasi, saya dampingi, boleh nggak? Hmm. Pertanyaan. Oh jawaban saya boleh, boleh aja nggak masalah. Hmm. Selama Hmm. ibu bahwa memang ada pengaruh baik buat si anak ketika dia Hmm. selesai diberikan gadget selama 2 jam nih, ya kan? Terus habis itu bermain seperti biasa, ya boleh-boleh aja, gitu. Jadi Hmm. kalau Hmm. saya prinsipnya tidak akan saklek pada rekomendasi 1 jam, berarti 1 jam benar-benar 1 jam, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang itu, dan akan selalu 1 jam terus. Padahal enggak. Kadang mungkin anak bisa dikasihnya cuma setengah jam, terus atau ada beberapa anak yang bisa bahkan kita kasih 2 jam, bisa karena anaknya apa namanya, karena stimulasinya bagus, anak juga feedbacknya bagus dan sebagainya. Jadi nggak melulu harus strict di situ. Jadi apa namanya, kita harus menyesuaikan dengan tetap dengan pertumbuhan dan perkembangannya si anak. Karena bisa beda nih antara satu anak sama anak lain. Anak lain dikasih 1 jam, oke, tapi anak lain dikasih setengah jam aja dia udah ngamuk-ngamuk gitu kalau diputus. Hmm. Jadi ya kita harus selalu mengevaluasi feedback dari si anak. Hmm. Oke, oke, Dok. Nah, mungkin ini juga ya sebabnya kenapa saya percaya mau AI secanggih apa sebenarnya pekerjaan kayak menjadi dokter dan lain-lain itu tetap akan diperlukan ya, Dok. Karena kayak nggak bisa tuh kita browsing, googling, keluar tabel, terus nggak bisa langsung dipakai ya, Dok ya. Karena banyak tanda bintang-bintangnya itu yang nggak bisa dijelasin sama AI. Ya kalau untuk sementara untuk saat ini kalau AI sih belum sampai mencakup feel-nya kita sebagai manusia ya. Iya, 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 iya. Lebih ke kecerdasan. Kalau kita bicara soal ya sebenarnya kecerdasan juga nggak cukup sih. Mm-mm, Kita harus ada mm-mm. itu yang membuat kita berbeda dengan mesin sebenarnya. Iya, iya, iya. Itu ada udah another topik ya, Dok ya, kalau urusan AI ya, Dok. Nah, mungkin dokter boleh cerita nggak dok, kira-kira ada tips nggak nih dari dokter Denta terkait dengan gimana cara kita ngebalance antara mungkin digital play dengan outdoor play atau physical play supaya manfaatnya kita dapetin semuanya, tapi juga resiko-resikonya bisa kita ukur gitu ya dok ya. Kira-kira ada nggak tipsnya dari dokter terkait Ya dengan kalau ini? terkait sama dunia digital sih, yang pertama kita harus tahu dulu anak kita tuh seperti apa, jelas ya dia Hmm, apa namanya, sukanya apa, maunya apa itu jelas ya. Pada dasarnya sih anak itu uh, sama gadget itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu seneng juga pada dasarnya ya. Ini hmm, kalau saya lihat hmm, nih, hmm, mereka tuh nggak, jadi mereka tuh gadget itu sebagai pelarian aja seringnya hmm, gitu, karena mereka misalnya bosen gitu kan, nggak ada mainan misalnya, nggak ada bisa nggak ada aktivitas gitu kan, atau mungkin apa dibiarkan sendiri gitu kan, akhirnya dia ada gadget, ada tablet,
Ini ya udah dipakai lah itu. Ada nonton TV udah dia pakai. Hmm. Dasarnya mereka cenderung itu kita kan fitrahnya manusia itu kan sebenarnya beraktivitas ya. Cenderungnya itu sebenarnya settingan itu ya mereka main di luar segala macam gitu-gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu anak-anak kita seperti apa. Terus habis itu yang kedua tentunya basicnya ya kita batasi screen time, batasi paparan Hmm. kita karena memang itu punya resiko tersendiri ya. Sama lah kita batasi outdoor activity juga sama kan karena dia risikonya. Terus habis itu yang ketiga itu kalau kita bicara soal digital, orang tua itu harus paham. Jadi apa sih digital literasinya orang tua itu juga harus Hmm. bagus gitu. Jangan sampai Hmm. orang tua itu nggak tahu TikTok itu apa, Instagram itu Hmm. gitu ya, YouTube itu apa, semua tren terbaru yang mungkin yang kita harus tahu itu bahwa kita kita harus di depan si anak lah kalau soal digital ini. Jadi digital literasi itu kita nggak bisa skip aja. Memang kita kita sekarang tuh kayaknya udah di usia di mana kita udah males kan ngikutin perkembangan digital. Iya, Males. iya, iya, iya. Media sosial aja udah males, kita ngikutin HP aja udah males segala macam. Tapi kalau kita punya anak, kita harus lebih tahu, ya kan? Karena ini terutama saya bicara soal kalau anak-anak yang lebih besar ya, apa namanya menjelang remaja atau udah remaja, karena mereka lebih canggih gitu. Mereka tahu apa namanya gimana cara mengakali gadget dan lain sebagainya. Nah, kita nggak boleh kalah. Kita juga harus tahu. Apalagi sekarang AI kita juga nggak boleh kalah. Kita harus paham lah ya. Jadi di luar sana itu ada apa aja. Jadi sehingga ketika ketika kita melihat si anak ya main, kita lihat dulu gamenya, beneran game apa enggak. Jangan-jangan judi online. Kan memang modelnya saya juga beberapa kali ketemu orang tua nggak sadar kalau itu anaknya itu mainnya judi online. Oh, Gitu. Karena orang tua nggak tahu, wah, orang tua nggak tahu. Dipikirnya bahwa semua semua yang main permainan itu free gitu ya. game yang cocok buat anak, padahal nggak semua gitu. Jadi orang tua juga harus Hmm. paham apa sih itu kan, apa namanya yang akhir-akhir ini dipakai oleh anak-anak di luar sana itu juga harus paham. Ini berat tapi ya kita harus tetap harus keep up ya, update gitu kan. Hmm. Terus Hmm. itu yang paling penting itu sebenarnya kita mendampingi. Pendampingan itu paling penting dan sering dilupakan. Jadi mau dia usia 2 tahun, mau dia usia 10 tahun, usia 15 tahun, pendampingan harus selalu selalu kita lakukan. Kalau di awal-awal mungkin mudah ya kalau di bawah 5 tahun karena kan kita masih punya apa namanya hak prerogatif yang anak ya Pak. Hmm. Ya, belum bisa dinego ya, belum bisa diprotes. Tipis gitu tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain kan karena masih bocah gitu. Tapi Iya, iya. 15 tahun mereka bisa bisa marah, bisa menutup diri di kamar, bisa kabur dari rumah gitu kan. Makanya kita harus pendampingan itu harus selalu ada dan komunikasi harus selalu ada dengan si anak. Gitu. Jadi kita komunikasikan dengan Hmm. anak minta handphone nih, 10 tahun, 11 tahun anak minta handphone nih, kita komunikasikan. Kenapa dia butuh handphone? Kenapa ya dan apa namanya kenapa lainnya. Kita diskusikan dengan si anak. Dan jadikan si anak itu kalau kita udah pada dasar kalau kita udah ada komunikasi bagus, trust, bonding yang baik dengan si anak, jadikan kita sebagai orang tua itu selalu jadi rujukan si anak. Hmm. Jadi apapun yang mereka temukan di luar sana, mau di digital atau non digital, ya, mereka harus selalu mengkonfirmasikan atau bertanya pada kita. Gitu. Jangan Hmm. jangan membuat anak apa ya trust isu ke kita. Jadi kalau ada sesuatu mereka keep dari kita. Biasanya karena bondingnya kurang bagus, mereka jadi malu. Tapi jadikan orang tua itu apa namanya rujukan utama. Bertanya kalau ada apa. Hmm. Dan kita juga sebagai orang tua jangan langsung apa namanya emosi aja kalau ada anak membawa Hmm. baru kan kadang kita selalu emosi dan denial dulu sebelumnya misalnya. Tapi di dunia yang sekarang ini yang kita nggak mungkin sebenarnya mensensor informasi yang datang ke anak, memfilter 100% informasi digital ke anak itu kita nggak mungkin. Yang kita mungkin adalah kita jadi partner si anak biar dia bisa memfilter apa namanya informasi dari luar sana dengan baik. Gitu. Jadi suatu saat nanti ketika dia 17 tahun, 18 tahun begitu ngelihat ada pengaruh buruk dari digital apapun itu mereka udah ngekat sendirian. Gitu. Kenapa? Karena Hmm. hasil Ya. dengan orang tua dengan mama papa ini tuh bukan sesuatu yang bagus buat saya. Mereka udah meyakininya gitu. Jadi anak itu juga adalah apa ya manusia gitu. Jadi dan kita perlakukan anak sebagai manusia yang punya ketidaktahuan, yang punya insecurity, yang punya rasa penasaran gitu kan. Jadi kita perlakukan mereka seperti itu juga. Oke, banyak banget nih yang kita pelajarin nih hari ini Dokter Denta. Jadi
ternyata memang penting ya untuk menyeimbangkan manfaat-manfaat dari baik digital play maupun physical play yang juga menuntut peran kita sebagai orang tua ya, melakukan pendampingan, melakukan apa belajar terus gitu, apa sih yang lagi terjadi di dunia digital supaya kita bisa mendampingi anak dengan baik dan juga memang harus update-update ilmu lagi lah ya terkait dengan parenting dan lain-lain supaya bisa mendampingi dengan baik juga. Nah, nggak kerasa nih dokter, sebenarnya waktunya udah menjelang-menjelang habis. Mungkin eh, mewakili Bumi Playscape, saya juga menyampaikan terima kasih sekali kepada Dokter Denta. Mungkin kalau buat yang mau nanya-nanya Dokter Denta langsung bisa kemana nih? Ke Maya pada klinik yang di mana nih cabangnya? Di kalau saya kan di Mayapada Hospital Kuningan ya. Jadi Hmm, oke. mau nanya-nanya atau mau ketemu langsung gitu di Mayapada Hospital Kuningan di Jalan Rasuna Said. Jadi apa Jakarta Selatan. Jadi tinggal buka aja di Iya. websitenya bisa nanti ya kita diskusi lebih lanjut di situ ya sesuai dengan Oke, siap, siap dok. Nanti kalau mau ketemu atau ngobrol langsung ya sama dokter Denta ya, soalnya panjang nih kalau kita lanjutin masih banyak yang mau nanya dok. Nah, terima kasih kepada Maya pada klinik atas supportnya di IG Live kita sore ini. Nah, kalau teman-teman Bumi yang mau mungkin melakukan screening ke anak atau misalnya juga ada pemeriksaan genetik ya, katanya dok kayak Kidi Jenny, terus kalau buat kita sebagai orang tua mau juga melakukan medical check up, mungkin ini mumpung masih awal tahun ya, biasanya kan awal tahun kita waktunya untuk ngeliat apa nih yang masih kurang, apa nih yang harus diperbaiki dan lain-lain, bisa coba kontak ke Maya pada klinik. Lokasinya ada di Sudirman, Central Park, Tangerang, kemudian ada juga di Surabaya Barat. Nah, untuk anggota Bumi Parent Club juga ada promo nih katanya dari Maya Pada ya. Jadi nanti langsung kontak ke admin kita aja. Terima kasih banyak nih Dokter Denta atas waktunya. Senang banget bisa belajar hal-hal baru dari dokter. Mudah-mudahan sehat selalu dan ada kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya dokter ya. oke, Ya, sama-sama. thank Ya, you. Sore bisa. dok. Iya.